Indonesia. Baik, kita akan mulai ngobrol langsung. Mungkin kita pertama langsung ke eksekutif produser kita. Ada Panas nih menarik setelah kita bersama menyaksikan film ini, melihat langsung bagaimana film keajaiban bertubi-tubi datang gitu, dan kita semua kan di sini orang yang punya dosa gitu, nggak ada orang yang luput dari dosa gitu. Terus ngeliat ini jadi refleksi. Dan ini Panas gimana dari cerita terinspirasi dari pembaca buku Rahasia Magnet Rezeki, jadi naskah, jadi film, dan bisa disaksikan sebentar lagi di seluruh bioskop Indonesia. Gimana Panas rasanya? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya. Pertama, rasanya sangat bahagia sekali ya. Dari awal saya menulis buku itu di tahun 2015 ya. Kemudian alhamdulillah buku itu menjadi mega bestseller, dan sebenarnya film ini diambil bukan dari bukunya saja, tapi dari POV dari pembaca bukunya. Jadi ada pembaca bukunya yang mendapatkan keajaiban, dan kemudian akhirnya kita pilih dari beberapa kisah itu. Nah, inilah kisah yang terbaik yang saat ini kita bisa persembahkan buat teman-teman semuanya. Jadi ini adalah kisah yang mudah-mudahan memberikan optimisme. Jadi ada satu dream dari saya pribadi gitu. Film ini bisa memberikan optimisme bagi masyarakat di Indonesia bahwa keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Apapun keadaannya, mau keadaannya di sumur yang mana, di kedalaman berapa gitu, tapi bismillah, kalau kita percaya bahwa keajaiban itu ada, insya Allah akan ada jalannya. Nah, alhamdulillahnya mudah-mudahan film ini memberikan tuntunan gitu ya, bagaimana untuk mendapatkan keajaiban. Dan saya puas sekali, terima kasih pada jajaran produser dan juga sutradara khususnya Bang Indra Gunawan. Tepuk tangan dulu dong untuk beliau ya, yang alhamdulillah mengeksekusi gitu ya film ini dengan sangat baik. Mudah-mudahan film ini bermanfaat buat semuanya. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Panas sekali lagi. Panas, nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke Bang Novandrian sebagai produser di sini. Kita pengen tahu bagaimana mengakomodir keinginan dari sutradara, tim kreatif, dan juga jajaran cast, sehingga nanti kita ngelihatnya tuh nyaman banget gitu dalam mengemas sebuah ceritanya di Keajaiban Hermata Wanita ini. Sebagai produser saat ngeliat kan, wah mintanya ini gitu. Bagaimana mengakomodir sebagai produser? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Terima kasih banyak nih. Berasa banget nih energinya terhadap film ini luar biasa. Terima kasih banyak. Semoga siar-siar kebaikannya bisa lebih diluaskan lagi komunikasinya ke masyarakat luasnya. Terkait itu tadi, alhamdulillah kita selalu open ya, maksudnya diskusi. Kalau ada permasalahan pada saat persoalan pada saat syuting, kita selalu diskusi baik sutradara maupun pemain. Jadi nggak ada yang kita zolimi lah gitu istilahnya. Kalaupun kan kita menerapkan syuting itu maksimal 14 jam syuting, karena ada hak keluarga yang harus kita tunaikan juga di rumah kan. Nah, kalaupun memang diharuskan untuk lebih dari tanggal 14 jam, kita diskusi, semuanya ridho gitu. Kalau krunya ridho, pemainnya ridho, sutradaranya ridho, bismillah kita jalan. Kalau enggak ya udah, nggak apa-apa. Itu nanti kita yang tanggung perpanjangan waktunya gitu. Wow, jadi dalam prosesnya pun itu tetap dijaga ya, Bang Novandrian ya? Iya, kita jaga. Ya, setelah itu diskusi dengan pemain based on dari ceritanya dan lain-lain, juga dari itu diberikan juga kebebasan dari teman-teman pemain yang ada di sini. Jadi walaupun skenario udah lock, tapi pada saat hari H, terus juga ada diskusi dengan sutradara juga, oh boleh ditambahin ini, boleh ini. Jadi semua tuh bisa menuangkan kreativitasnya juga gitu, nggak cuma hanya actingnya aja gitu, tapi ide-idenya pun kita terima gitu. Karena seperti yang di film tadi ya, yang ada persoalan karena akan menemukan jawaban. Kalau persoalan, jadi nggak ada masalah. Persoalan pasti ada, tapi tenang, setiap persoalan ada jawabannya. Wow, keren ya. Terima kasih Pak Roman. Kita pasti mas. Ini menarik. Di bulan ini kita lihat di tahun lalu, apalagi menutup tahun 2024 kemarin, jumlah penonton di Indonesia rekor 80 juta lebih. Dibuka di 2025 Januari. Salah satunya adalah Keajaiban Hermata Wanita. Banyak line up film juga di bulan ini. Gimana optimisme dari Keajaiban Hermata Wanita ini, dan ada strategi apa yang diberikan kepada penonton di Indonesia untuk film ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita senang banget teman-teman udah hadir di sini, dan kita harap teman-teman tadi enjoy nonton filmnya dan terhibur. Berkaitan dengan jumlah penonton tadi ya.
kita melihat memang tahun lalu kita udah berhasil mencapai rekor ya industri perfilman Indonesia, dan kita harap tahun 2025 ini kita bisa sekali lagi mecahin rekor yang baru lagi gitu. Dan kami berharap dari teman-teman di Bahagia Pictures dan teman-teman Parkes ini, kita salah satu yang memulai hal tersebut di awal tahun ini, insya Allah. Tepuk tangan. Dan beberapa strategi memang kita akan mengadakan special screening beberapa kota. Mungkin dari teman-teman udah ada yang lihat dari akun Instagram kita udah mulai juga nge-branding. Ada bus di situ, kita akan keliling kota dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Beberapa request permintaan special screening itu banyak, alhamdulillah udah masuk ke kita, baik melakukan DM, dari Instagram ataupun juga WhatsApp ke admin kita. Nah, alhamdulillah kita saat ini udah ada beberapa titik yang udah kita siapkan. Alhamdulillah di angka sekitar 15 sampai 20 titik dulu. Kita lihat animonya masyarakat. Apabila nanti dalam waktu 2 minggu menuju tanggal tayang perdana, apabila animo itu meningkat, otomatis kita akan tambahkan kembali gitu. Wow, jadi sementara ini ada 20 kota lebih yang siap disambangi, tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman penonton luar sana yang ingin kota-kota lainnya juga disambangi, DM aja langsung, gitu ya, dan DM langsung. Tunggu pengumuman dari kita, kota-kota yang akan kita sambangi. Akan ada lebih, DM ke Panas juga boleh langsung ya Panas. Siap. Terima kasih dan semoga dilancarkan proses promosi. Ada lagi yang mau disampaikan dari segi kita untuk mendekat lagi kepada penonton-penontonnya langsung? Ya intinya kita harap kontennya sendiri cocok di masyarakat kita. Kita merasa konten kita ini insya Allah memang bisa menyentuh hati penontonnya, terutama sesuai target market kita, ibu-ibu. Insya Allah mereka yang tergerak dari nonton film ini, yang mendapatkan, insya Allah bisa mendapatkan keajaiban dari konten film ini, bisa menyuarakan ke teman-temannya, ke keluarganya, ke koleganya untuk bersama-sama nonton film ini. Amin. Terima kasih Mas Dimas. Kita ke sutradara kita, Mas Indra Gunawan. Mas Indra, ini menarik bagaimana mendeliver dari sebuah kisah kemudian jadi naskah dan jadi terdeliver di sinema seperti saat ini, dan enak sekali kita menyaksikannya, runut sekali dari setiap persoalan. Saya mulai sekarang Panas nggak akan nyebut masalah lagi, persoalan. Setiap persoalan demi persoalan akhirnya tuntas dengan kajian-kajian yang diberikan. Gimana Mas Indra mendelivernya ke dalam sebuah tayangan? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Seperti tadi yang sudah diutarakan sama teman-teman yang lain, Panas sama teman produser, kita nih di sini kan kerja tim ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana dari sebuah buku yang tadi bukan buku novel ya, tapi ini buku, bisa dibilang buku pengembangan diri atau motivasi ya gitu ya. Itu kan, jadi kalau isinya tuh bukan isi yang bercerita ya, jadi kita bikin cerita sendiri gitu. Yang tadi dari point of view yang pembacanya gitu. Jadi bisa dibilang sih ini sebenarnya true story Pak ya. Ini adalah true story. Jadi ini ada tokohnya, tokoh asli itu ada, tokoh benar-benar itu ada gitu. Jadi gitu. Nah, secara diskusi segala macam, tadi kita tentukan penontonnya, ya, kita semua juga melalui riset kan gitu kan. Saya tanya juga sama Panas, sebenarnya nih pembaca bukunya nih siapa gitu kan. Maka keluarlah mayoritas dari pembaca itu adalah ibu-ibu gitu kan. Nah, jadi kita langsung fokuskan aja ke situ gitu. Jadi kita bikin film, bagaimana ibu-ibu suka dengan warnanya apa, tone colornya apa gitu kan, cerita seperti apa, emosi seperti apa gitu. Nah itu kita tempatkan di dalam film ini gitu. Ya, terus gimana berdiskusi dengan pemain, memberikan treatment ya Mas Indra? Alhamdulillah ya, nggak terlalu susah ya, karena pemain kita ini pemain yang udah berpengalaman dan juga ini udah dasar lah ya gitu kan, dengan Ciki, dengan Aca juga kan, mereka sudah sahabat dari SMP ya gitu kan, jadi nggak terlalu susah lah gitu kan, tinggal ngobrol sebentar jadi gitu. Rizky juga dengan Ciki kan sering-sering ketemu, jadi udah dapat lah gitu ya. Terus yang mungkin deg-degan ketika saya harus berhadapan dengan pemain senior kita ini, Tante Baby sama Tante Yesi gitu kan. Terus terang aja deg-degan gitu kan, ngedirect pemain senior nih. Jadi saya masih SD, mereka udah main film gitu kan. Belum kepikiran jadi sutradara gitu kan. Nah, jadi kalau mau ngedirect, ya Bu, Tante maaf Tante ya, adegannya harus begini Tante. Oke, tapi gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Mas Indra. Thank you Mas Indra. Kalau gitu langsung kita ke Tante Baby dan juga Tante Yesi Gusman sebagai seorang ibu atau sosok ibu yang sangat luar biasa di sini, dan kita juga belajar itu. Kalau saya ngambil itu breeding, memuliakan orang tua, memuliakan ibu ini sangat luar biasa, dan berperan sebagai ibu di sini. Gimana Tante Yesi saat diberikan kepercayaan ini dan juga Tante Baby? Silakan. Iya.
Terima kasih atas pertanyaannya dan saya merasa bersyukur bisa ikut partisipasi dalam film yang disutradarai oleh Pak Indra. Pak Indra, don't worry, sutradara yang baik banget, orangnya sangat baik sekali dan memberikan kesempatan pada kami untuk berimprovisasi. Jadi memberikan kesempatan kita untuk mengekspresikan dan juga nih yang jadi anak aku, teman anakku, mantuku dan juga Besan semuanya teman-teman kerja yang enak banget. Mereka anak-anak muda yang luar biasa yang menurut saya mempunyai etos kerja yang baik dan juga para produser yang lain semua ini situasinya menyenangkan sekali selama syuting dan tidak ada masalah sama sekali. Jadi peran jadi ibu memang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Kalau nanti Baby gimana? Ada yang bisa diberikan ke teman-teman media setelah menjalani proses ini sebagai seorang ibu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di umur saya yang sekarang yang katanya senior sebenarnya sih tua kali ya Bu. Saya senang sekali kerjasama sama Bahagia Pictures, sama Mas Indra dan sama teman-teman main ya. Suasana syutingnya sangat menyenangkan, jadi cepet banget gitu kita dapat chemistry-nya gitu ya. Yang jadi anak saya Rizky juga sampai sekarang akhirnya jadi anak terus ya. Alhamdulillah udah semuanya udah dibicara sama Yesi ya, tapi kita berdoa semoga film ini benar-benar di tahun 2025 menjadi kejutan yang penontonnya banyak sekali. Amin. Dan menjadi panutan juga. Insya Allah ini film juga ada agamanya juga bagus ya Insya Allah, dan semoga semua teman-teman bisa sukses. Amin. Terima kasih. Tante Baby, selanjutnya kita ke Queen. Hai Queen. Hai. Kirain aku kamu bawa papetnya hari ini. Queen, ceritain dong gimana proses syuting sama kakak-kakak di sini, sama Kak Rizky, sama Kak Ziki, gimana kamu? Seru banget. Seru banget ya. Terus gimana? Ada yang mau disampaikan ke kakak-kakak media yang ada di sini nggak, biar nanti ini kan untuk semua umur juga. Jadi untuk teman kamu bersama keluarga juga bisa nonton. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Silakan Queen. Jangan lupa nonton Keajaiban Air Mata Wanita. Keren. Queen, kalau ngobrol sama Om Indra gimana? Kan Om Indra pas sutradara yang kayak gimana sih Om Indra saat Queen ngobrol untuk peran kamu di sini, Queen? Silakan. Om Indra baik. Terus ngobrol sama Tante Ciki dan juga Tante Reski gimana? Tante Reski itu. Gimana? Ngobrolnya gimana kalau waktu itu? Pas mau beradegan, kita mau adegan, apalagi kamu tadi ada adegan yang intens juga loh gitu, ada adegan yang keren banget gitu. Itu gimana ngobrolnya, Queen? Seru ya prosesnya. Seru ya. Tepuk tangan dong buat Queen. Thank you Queen. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan dari kakak-kakak media ya Queen. Kita ke Bang Roni Helmi. Bang Roni ngobrol. Bang Roni ini gimana pada saat pertama kali ditawarkan oleh jajaran produser untuk ikut berperan di sini dan menjadi salah satu tokoh kunci. Karena sini ada yang lagi live Instagram atau TikTok ya, jadi kita tetap tidak boleh spoiler. Jadi gimana saat dipercaya menjadi pemeran ini? Ya, ini terima kasih peran yang diberikan sama Bahagia Picture. Buat saya ini pengalaman yang berharga karena juga belajar banyak dari teman-teman talent lain yang mungkin lebih senior. Dan di peran ini memang saya merasakan bagaimana posisi sebagai Dana, sebagai pengusaha yang mungkin lagi pengen mencari kebaikan gitu ya. Nah, ketemu teman lama gitu ya, dan itu penting banget punya teman baik gitu ya. Jadi akhirnya ketemulah, ketika mau baik ketemulah sama orang baik lainnya gitu. Nah, ketemunya sama teman lama ya, dan menurut saya ini peran yang luar biasa ya, menunjukkan bahwa ternyata kalau lo baik dan lo punya sesuatu keinginan untuk melakukan kebaikan, ya eksekusi aja langsung yang lapangan gitu kan. Dan ya udah nggak pakai mikir gitu. Nah, ini Dana di peran ini tuh seperti itu, dan
itu menurut gue keren banget dan mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat teman-teman yang lain. Amin, terima kasih. Tapi sebelum ke pemain yang lain sedikit ke panas. Ini atas topik dari Allah, peran ini tuh karena ada kejadian dan orang nyatanya dan ini benar dan pintu rezeki itu dari mana aja tuh benar ya berarti ya. Kayak contohnya ada karakter Bang Dana di sini gitu kan. Karena semuanya satu sama terhubung. Nah, jadi pas. Jadi dan dulu tuh ketika saya ngelihat film-film tuh kan, kok kayaknya kayak kebetulan gitu loh, kayak kebetulan kok tiba-tiba ketemu ini, tiba-tiba ketemu ini kisah nyata kok gitu ya, kisah nyata yang tadi tuh ada yang nanya ke saya, Pak Nas minta tips dong gitu, gimana caranya supaya lunas KPR, saya bilang nonton aja Kamawa gitu, di situ ada jalannya. Bisa terjawab ya segala persoalan ada di sini jawabannya. Siap, terima kasih. Kita ke Bang Ricky Perdana. Nah nih, Jeffrey gimana? Yes, gimana nih saat diberikan peran ini dan perannya kan cukup menantang untuk Mas Ricky Perdana, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat seluruh teman-teman dan saya ucapkan juga terima kasih buat WG Pictures, Panas dan Mas Indra yang sudah memberi kesempatan buat saya. Mudah-mudahan karya ini bisa menjadi inspirasi buat saya juga pribadi dan cerita ini bisa pulang-pulang bisa disampaikan kepada yang menonton. Diberi kepercayaan untuk jadi peran Jeffrey, awalnya ya saya belum pernah ya peran-peran begitu ya. Saya kan selalu perannya peran baik-baik ya, peran-peran kayak gimana gitu ya. Ya tapi senang karena semua itu bisa komunikasi, bermain dengan Citra Kirana, Ciki, Masya Allah luar biasa kesempatan buat saya. Mudah-mudahan sih senang karena walaupun di depan suami masih bisa ngoda gitu kayak. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan Jeffrey bisa menjadi satu yang ya bumbu-bumbu cerita di Kamawa ini. Amin. Dan mudah-mudahan keliling kotanya coklatnya kan nggak dikasih ke penonton yang nanti kita sambangi ya, mudah-mudahan ya. Pokoknya buat semuanya jangan lupa kalau nonton ini harus selamat minum susu coklat. Nah, terima kasih. Selanjutnya kita ke Natasha Rizky. Hai Kaca. Assalamualaikum. Kaca ini menarik di sini adalah sosok sahabat gitu ya. Yang kita pengen tahu dari sudut pandang Kaca setelah memerankan sosok sahabat, in real life kita juga butuh tuh sahabat dengan banyak persoalan kita. Setelah menjalani peran di sini, apa yang Kaca lihat dari sudut pandang seorang sahabat sih untuk setiap orang-orang atau sahabatnya masing-masing gitu, silakan. Terima kasih Mas Dias. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf suara aku agak kayak gini kalau habis. Statement banget ya. Ya sebelumnya aku terima kasih banyak pastinya untuk Bahagia Pictures, Mas Indra, Pak Nas dan seluruh tim Bahagia Pictures semuanya, para produser dan seluruh pemain. Alhamdulillah aku bersyukur bisa berada di film ini, Keajaiban Air Mata Wanita. Menurut aku kalau ya dari pandangan sahabat, kan aku sama Cikion juga udah lama ya, lagi-lagi ya, masa kayak temen-temen juga dari TK tadi dari SMP. Sebenarnya sahabatan dari kapan? Coba itu berlebihan. Dikasih tahu ke teman-teman media. Mas Indra, Masya Allah, tapi berlebihan. Kan dari SMP. Dari kapan sih sahabatannya kalian berdua? Dari SMA. Jadi kurang lebih ya udah 14 tahun lah ya. Alhamdulillah. Jadi ya kita kan semua lagi-lagi pasti punya ujiannya masing-masing ya. Kayak dari Ciki ke aku ke Ciki itu kayak kita punya treatmentnya sendiri gitu loh masing-masing. Dan menurut aku di Kamawa ini Rahmani punya treatmentnya sendiri untuk apa namanya, tuh kan lagi ngomong aja dinyein, coba jangan gitu dong. Jadi Rahmani punya treatment sendiri untuk menghibur sahabatnya gitu. Begitu juga dengan Aca yang menghibur sahabatnya ketika kita ada persoalan gitu. Ya, Aca marah masih. Loh, ini ngomongin Rahma loh. Jadi Aca sama Rahma seberapa dekat sih Aca dan Rahma? Pengen tahu. Ya beda ya, tapi cara treatmentnya Aca treatmentnya begini, Rahma begini gitu. Iya. Sama ya. Apa? Nyablaknya sama. Nyablaknya sama, ya menghiburnya sama. Icebreaker di tengah tongkrongan gitu ya. Ada lah momen-momen dimana miripnya tuh, aku tuh emang orangnya kan suka godain Ciki banget kan aslinya gitu, suka ya kayak tadi tuh ya jadi suka kayak gini, tapi nanti kalau ada momen-momen bijak tuh bisa bijak banget, bisa serius ya kurang lebih mirip-mirip lah sama Rahma, cuman
pasti ada lah bedanya, nggak usah ceritain di sini lah ya. Nggak usah. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Natasha Rizky. Terima kasih Kaca. Selanjutnya kita ke pasangan yang luar biasa, Rizky Aditya dan juga Citra Kirana. Tepuk tangan dong untuk mereka. Pengen tahu, tadi ada hal menarik banget. Saya teman-teman sebagian besar udah menikah di sini. Belum. Kalau ada yang belum, kita ulang 7 panas yang tadi nih, nikah. Jadi menariknya adalah obrolan antara suami istri tentang ngomongin siapa duluan yang, aduh ini merinding Pak. Karena ya kan saya udah menikah juga, jadi tapi belum pernah nih terjadi obrolan siapa duluan hidup mati dan lain-lain, karena terlalu menakutkan. Nah ini kalian kalian gimana saat baca skrip terus ada obrolan tentang hidup dan mati dulu antar pasangan gitu? Iya. Gimana Mas Rizky, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mau bersyukur dulu nih, hari ini akhirnya gala premiernya terjadi tanggal 23 Januari 2025 akan tayang insya Allah. Semoga nilai-nilainya, filmnya, menghiburnya, semuanya bisa diterima sama masyarakat dan bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Tadi ngomongin ya tentang baca skripnya juga kita deg-degan ya Yang ya. Iya. Pas ngomongin mati lagi gimana ya gitu. ada gitu, deg-degannya itu ada gitu, dan emang sih dari cerita ini, dari film ini juga kita bisa sama-sama simpulin kalau mumpung kita punya waktu sama pasangannya, mumpung kita punya waktu sama orang-orang yang kita sayang, ya kita harus manfaatin karena umur kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya semoga buat ibu-ibu semua di rumah pada nonton, mumpung masih ada kesempatan mungkin sama suaminya diajak supaya bisa ya belajarlah dari cerita ini gitu dan bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih Mas Rizky. Kalau dari Citra Kirana gimana? Iya sama sih, waktu pas baca skenarionya memang agak deg-degan juga gitu ngomongin soal kematian kan ya. Tapi ya kematian itu kan pasti. Jadi gimana cara kita jalanin aja sih. Jadi ya itu dia, sama kayak Mas Ki bilang, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, gak ada salahnya kalau kita sering ngomong sayang sama pasangannya, saling terbuka satu sama lain, jangan ada yang ditutup-tutupi. Takutnya nanti malah bikin kaget, kayak tadi di adegan kan Kikinya juga kaget. Jadi itu aja sih. Sama ada satu dialog yang dari film ini yang selalu aku inget, dialognya Pak Nas. Itu air mata wanita itu diciptakan lebih banyak dibanding laki-laki. Jadi buat para wanita, nggak apa-apa untuk menangis asalkan air matanya dijatuhkan untuk mendekatkan diri sama Allah. Masya Allah. Benar gitu. Masih hafal skripnya luar biasa nih. Iya, padahal judul baru udah ada dalam ya soalnya. Soalnya kan kadang kan wanita kalau misalnya nangis dibilang cengeng, nangis, baperan gitu. Justru kan air mata itu bisa menjadikan kekuatan untuk para wanita. Masya bisa Allah. mensucikan, membersihkan. Masya Allah. Tapi pengen tahu sebagai value yang didapat sebagai suami istri setelah berperan yang luar biasa. Ini kan ceritanya juga dinamikanya juga naik turunnya luar biasa. Bahkan ada twist di akhir yang, sorry ya teman-teman yang tidak boleh spoiler, tapi kan ada twist di akhir yang mengejutkan juga. Kalian sebagai suami istri in real life setelah berproses bersama dengan semua teman-teman di Keajaiban Air Mata Wanita seperti apa ngobrolnya? Silakan. Ngobrolnya ya semakin sih aku juga sama-sama ngerti kalau emang ini mumpung kita masih ada waktu nih, karena kita nggak ada yang tahu kan umur tuh harus dimanfaatin banget dengan hal-hal yang positif gitu kan. Semoga setelah mainin ini juga kita jadi semakin jadi kebaikan sih buat kita ya, apalagi kita jadi banyak tahu tuh tentang ilmu magnet rezeki juga gitu kan. Jadi emang banyak perubahan sih setelah film ini kita mainin, kita banyak salah satunya dengan kita bilang masalah menjadi persoalan, itu udah salah satu pembelajaran yang aku dapat positif sih. Iya, itu hal simpel tapi luar biasa, ternyata efeknya bisa segitunya ya. Yes, benar. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk jajaran pemain. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media bertanya kepada jajaran filmmaker dan juga jajaran cast. Silahkan yang mau bertanya. Oke. Boleh angkat tangannya, sebutkan nama, media, dan pertanyaan.